Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas pendidikan inklusi di SD dengan dosen pembimbing Ibu Novrita, SPDI MPD. Mengenal anak tunagrahita. Mari kita simak pembahasan materinya. Apa itu tunagrahita? Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dengan kognitif yang berbeda di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Salah satu ciri khas penyandang tunagrahita adalah proses berpikir dan belajar mereka lebih lambat jika dibandingkan dengan anak lainnya. Selain itu, mereka pun kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan, terutama keterampilan dalam bersosialisasi. Zaman dahulu, penyandang tunagrahita sering disebut sebagai anak dengan keterbelakangan mental, tapi sejak tahun 2010, American Academy of Sciences meminta agar istilah tersebut dihapuskan dan diganti dengan tunagrahita atau disabilitas intelektual. Karakteristik tunagrahita. Menurut Sumantri 2006, karakteristik anak tunagrahita adalah: pertama, keterbatasan integrasi. Integrasi merupakan kemampuan untuk mempelajari informasi dan keterampilan menyesuaikan diri dengan masalah-masalah dan situasi-situasi kehidupan baru, belajar dan pengalaman masa lalu, berpikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara kritis, menghindari kesalahan, mengatasi kesulitan-kesulitan, dan kemampuan untuk merencanakan masa depan. Keterbatasan sosial. Di samping memiliki keterbatasan integrasi, sosok anak tunagrahita juga memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri dan bergaul di masyarakat. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan dari orang lain untuk membantu berinteraksi dengan lingkungannya. Anak tunagrahita cenderung berteman dengan anak yang lebih muda usianya. Ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana sehingga mereka selalu dibimbing dan diawasi. Juga mudah dipengaruhi dan cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Keterbatasan fungsi mental. Anak tunagrahita memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan reaksi pada situasi baru dikenal. Mereka memperlihatkan reaksi terbaik bila mengikuti hal-hal yang rutin dan secara konsisten dialaminya di hari ke hari. Anak tunagrahita tidak dapat menghadapi sesuatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama. Klasifikasi tunagrahita. Mari kita simak penjelasannya. Tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan disebut juga maron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ 68-52. Sedangkan menurut skala, anak tunagrahita ringan merupakan skala klasifikasi anak tunagrahita memiliki kecerdasan intelektual IQ 69-55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana sampai tingkat tertentu. Tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang disebut juga imbensil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 menurut skala Binet dan 54-40 menurut skala. Anak terbelakang mental sedang bisa mencapai perkembangan MA sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya seperti menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan, dan sebagainya. Tunagrahita berat. Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita berat dan sedang berat. Tunagrahita berat memiliki IQ antara 32-20 menurut skala Binet dan antara 39-25 menurut skala Wechsler. Tunagrahita sangat berat memiliki IQ di bawah 19 menurut skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut skala Wechsler. Kemampuan mental atau MA maksimal yang dapat dicapai kurang dari 3 tahun atau 4 tahun. Anak tunagrahita berat melakukan bantuan perawatan secara total dalam berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain. Bahkan mereka memerlukan bantuan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya.
Faktor penyebab tunagrahita. Pertama, faktor keturunan terjadi karena adanya kelainan kromosom dan kelainan gen. Yang kedua, gangguan metabolisme gizi. Dan yang ketiga, infeksi dan keracunan. Di antara penyebab terjadinya tunagrahita adalah adanya infeksi dan keracunan yang mana terjadi selama janin masih berada di dalam kandungan ibunya. Mari berkenalan dengan peserta didik tunagrahita di SLB BC Bina Kasih. Identitas: nama Rangga Budiman atau Obi, tempat tanggal lahir Bandung 29 September 2005, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, SMP kelas 7. Karakteristik sesuai kondisi yang dialami Obi adalah retardasi mental. Karena sebelum masalah penyebab tunagrahita, dalam DSM-5 American Psychiatric Association Diagnostic sudah mengganti sebutan retardasi mental atau mental retardation menjadi keterbatasan intelektual atau intellectual disability. Di Indonesia sendiri, istilah tersebut diberi nama dengan tunagrahita. Klasifikasi ketunaan yang dialami Obi. 1. Berdasarkan fungsi intelektual, ringan atau mild retardation, IQ 55-70. 2. Berdasarkan perspektif pendidikan, mampu didik atau educable, IQ 50-70, ringan. 3. Berdasarkan tingkat dukungan yang dibutuhkan, intermittent, tidak selalu membutuhkan dukungan pihak lain, hanya pada masa transisi. Faktor penyebab ketunaan: prenatal, pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan, kelainan kromosom, Down syndrome. Obi tidak bisa berbicara murni, bukan karena tunawicara, tetapi karena Down syndrome-nya. Anak tunagrahita jenis ini disebut dengan mongoloid karena raut mukanya seolah-olah menyerupai orang Mongol. Dampak terhadap pembelajaran: anaknya tantrum atau marah. Anaknya punya masalah di rumah, dibawa ke sekolah. Itu menjadi hambatan-hambatannya dan berdampak terhadap pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.